Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kelompok 2 kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Randy Darmawan dan rekan-rekan saya yang akan memberikan penjelasan mengenai hasil diskusi kelompok kami terkait lahan polikultur yang kami amati. Baik pemirsa, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita beranjak ke pembahasan dari hasil diskusi kelompok 2. Mohon diperhatikan dan selamat menyaksikan. Pada pengamatan M2 dan M3 praktikum manajemen agroekosistem aspek tanah, dapat dievaluasi bahwa lahan polikultur jati, pisang, dan cabai belum berpeluang mengalami degradasi lahan dalam waktu pendek. Hal ini dapat dilihat dari bahwa yang pertama-tama lahan polikultur memiliki ketebalan serasa yang masih dikatakan tebal sehingga mampu menambah kandungan bahan organik di dalam tanah. Yang kedua, ada tekstur tanah. Tekstur tanahnya yaitu liat berdebu, yang mana mampu menyimpan air dengan baik dan tidak sulit untuk ditembus oleh akar tanaman. Yang ketiga yaitu berat isi tanah, di mana pada lahan polikultur yang diamati berat isi tanahnya 1,93 gram per cm kubik. Hal ini dapat digolongkan bahwa berat isi tanahnya tergolong dalam kategori berat. Nah, hal ini sudah didasarkan pada klasifikasi Laboratorium Fisika Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya tahun 2006. Yang keempat, banyaknya jumlah cacing dan kascing pada lahan dapat diketahui bahwa tanah yang diamati masih sehat karena cacing merupakan bioindikator alami dari tanah yang sehat. Konsistensi lahan yang kurang atau tidak gembur. Menurut kelompok kami, terjadinya kondisi tersebut itu disebabkan karena kurangnya pengolahan tanah yang dilakukan di lahan tersebut. Namun, kondisi ini masih mungkin bisa diperbaiki. Berdasarkan hasil pengamatan, gejala defisiensi pada lahan tersebut didapatkan hasil bahwa tanah tidak selamanya mampu mencukupi kebutuhan hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Ketidakmampuan tanah untuk menyediakan unsur hara salah satunya dapat disebabkan oleh penanaman yang sama secara terus-menerus pada lahan yang sama. Dan sisa-sisa hasil panen jarang sekali untuk dikembalikan pada lahan tersebut. Jadi, diperlukan pemupukan untuk menambah unsur hara dalam tanah yang hilang guna memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman, agar tanah tersebut tidak mengalami degradasi lahan. Setelah mendengarkan beberapa penjelasan mengenai aspek-aspek yang kami amati, kami dari kelompok 2 akan memberikan rekomendasi agar lahan polikultur jati, pisang, dan cabai tidak mengalami degradasi. Beberapa rekomendasi yang akan kami berikan adalah sebagai berikut. Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya degradasi lahan yaitu dibuatnya saluran pembuangan air. Pada lahan yang kami amati, kami tidak menemukan adanya saluran pembuangan air. Maka sebab itu, perlu dibuatnya saluran pembuangan air atau drainase agar tidak terjadi kelebihan air pada tanah akibat genangan dan akibat curah hujan yang tinggi. Yang kedua adalah manajemen pengolahan lahan pertanian. Dengan manajemen atau pengolahan lahan pertanian yang baik, seperti adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan juga pemerintah untuk melakukan monitoring atau evaluasi lahan guna mengantisipasi terjadinya degradasi lahan. Misalnya melakukan penyuluhan lahan pertanian yang diadakan oleh pemerintah dengan petani untuk membahas tentang pentingnya pengolahan lahan supaya lahan tidak terdegradasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas lahan, antara lain dengan adanya tanaman penguat teras yang tahan terhadap iklim setempat dan ditanami sesuai garis kontur, serta pengembalian sisa-sisa tanaman dan pemupukan. Dengan peningkatan biodiversitas tanah dan peningkatan jenis hara bernilai tinggi untuk dapat mengurangi resiko terjadinya degradasi lahan tersebut. Selanjutnya adalah memperbaiki kualitas tanah. Perbaikan kualitas tanah dapat dilakukan dengan menggunakan pembenahan tanah yang dikombinasikan dengan konservasi tanah dan air, pengolahan bahan organik,
Sistem pemupukan yang spesifik sesuai lokasi berdasarkan uji tanah dan kebutuhan tanaman. Nah, pada daerah tersebut terdapat warung makanan dan minuman. Pada saat tertentu, warung tersebut melakukan pencucian bekas makanan dan minuman. Jadi perlu dibuatkannya saluran air pembuangan bekas makanan dan minuman tersebut agar tidak mencemari tanah tersebut. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, karena sejatinya manusia adalah tempatnya kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.